Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga berada dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Okas. Kakak mengajar matematika di SMA Negeri 1 Mengui. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Adik-adik, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah belanja online, bukan? Setiap dari kita pasti pernah melakukannya. Pernahkah adik-adik merasa gregetan karena sinyal di rumah tidak mendukung untuk melakukan transaksi yang cepat? Semuanya tiba-tiba terasa lambat sekali. Sampai adik-adik mencoba untuk menggoyangkan HP ke kanan, ke kiri, tapi tetap tidak ada perubahan sinyal. Tahukah kamu bahwa sebenarnya sinyal adalah superposisi dari tak berhingga banyak fungsi trigonometri? Dengan menganalisis fungsi-fungsi ini secara terpisah, sinyal dapat dipahami dengan lebih baik. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk dapat menentukan nilai perbandingan fungsi trigonometri pada lingkaran satuan. Adik-adik, tentu masih ingat tentang fungsi, bukan? Fungsi aljabar yang kita pelajari selama ini memasangkan himpunan bilangan real ke bilangan real. Contoh, fx sama dengan x plus 1 memasangkan x sama dengan 0 ke f0 yang bernilai 1. Lalu, apa perbedaannya dengan fungsi trigonometri? Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memasangkan himpunan sudut ke suatu nilai dengan menggunakan perbandingan trigonometri, seperti sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Contoh, fx sama dengan sin x memasangkan sudut x sama dengan 0 derajat ke sin 0 yang bernilai 0. Untuk sudut-sudut yang besarnya kurang dari atau sama dengan 90 derajat, kita dapat menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tapi, bagaimana dengan sudut-sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat? Nah, untuk itu, kita akan belajar konsep perbandingan trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan jari-jari satu satuan dan berpusat di titik asal, dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Perbandingan trigonometri yang kita pelajari sebelumnya baru sampai sudut 90 derajat, yang berarti hanya seperempat lingkaran. Sekarang, kita akan mulai belajar untuk sudut sampai 1 putaran penuh. Perhatikan daerah dari 0 derajat sampai 90 derajat disebut kuadran 1. Daerah ini dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Berikutnya, daerah dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat disebut kuadran 2. Daerah ini dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Daerah dari 180 derajat sampai 270 derajat disebut kuadran 3 yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Daerah dari 270 derajat sampai 360 derajat disebut kuadran 4. Daerah ini dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Bagaimana menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut pada kuadran ini? Yuk kita amati bersama. Misalkan titik A adalah titik dengan koordinat 1,0 yang terletak pada lingkaran satuan. Maka kita dapat menentukan sebarang titik P sedemikian sehingga sudut alfa merupakan sudut positif. Dari titik P, kita dapat menarik garis tegak lurus OA, sehingga kita dapatkan segitiga siku-siku. Dengan panjang sisi di samping sudut alfa adalah X, sesuai dengan absis dari titik P, dan panjang sisi di depan sudut alfa adalah Y, sesuai dengan ordinat dari titik P. Serta sisi miring panjangnya 1 satuan, sesuai dengan jari-jari lingkaran. Melalui pengamatan ini, kita peroleh bahwa nilai sin alfa di kuadran 1 adalah Y per 1 yang sama dengan Y. Nilai cos alfa di kuadran pertama adalah X per 1 yang sama dengan X. Nilai tan alfa di kuadran 1 adalah
Y per X. Keseluruhan perbandingan trigonometri ini bernilai positif karena sumbu X dan sumbu Y di kuadran 1 bernilai positif. Misalkan alfa adalah sebarang sudut di kuadran 2, maka kita dapat menentukan titik P dengan koordinat X, Y sedemikian sehingga kita peroleh segitiga siku-siku. Panjang sisi di samping sudut alfa adalah X, panjang sisi di depan sudut alfa adalah Y, serta panjang sisi miring adalah 1 sesuai dengan jari-jari lingkaran satuan. Kita tinjau kembali perbandingan trigonometri yang kita peroleh sebelumnya. Maka, di kuadran 2, sin alfa bernilai positif karena sumbu Y di kuadran 2 bernilai positif. Cos alfa di kuadran 2 bernilai negatif karena sumbu X di kuadran 2 bernilai negatif. Tan alfa di kuadran 2 bernilai negatif. Misal alfa adalah sebarang sudut di kuadran 3. Maka, kita dapat menentukan titik P dengan koordinat X, Y sedemikian sehingga kita peroleh segitiga siku-siku. Sisi di samping sudut alfa adalah X, sisi di depan sudut alfa adalah Y, serta sisi miringnya adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya 1 satuan. Kita tinjau kembali perbandingan trigonometri yang kita peroleh sebelumnya. Di kuadran 3, sin alfa bernilai negatif karena sumbu Y negatif. Cos alfa bernilai negatif karena sumbu X negatif. Dan tan alfa bernilai positif. Misalkan alfa adalah sudut di kuadran 4, maka kita dapat menentukan titik P dengan koordinat X, Y. Sedemikian sehingga kita peroleh segitiga siku-siku. Panjang sisi di samping sudut alfa adalah X, panjang sisi di depan sudut alfa adalah Y, dan panjang garis miringnya adalah 1 sesuai dengan jari-jari lingkaran. Kita tinjau kembali perbandingan trigonometri yang kita peroleh sebelumnya. Maka di kuadran 3, sin alfa bernilai negatif karena sumbu Y negatif. Cos alfa bernilai positif karena sumbu X positif. Tan alfa bernilai negatif karena negatif per positif sama dengan negatif. Untuk menguji pemahaman adik-adik sampai sejauh ini, yuk kita coba kerjakan satu soal berikut. Bagaimana adik-adik? Sudah yakin dengan jawabannya? Yuk kita bahas bersama. Titik A dengan koordinat negatif 3,4 terletak di kuadran 2. Maka, seperti hasil pengamatan kita sebelumnya, dapat kita tentukan bahwa sin theta bernilai positif, cos theta bernilai negatif, dan tan theta bernilai negatif. Adik-adik, demikianlah tadi pelajaran kita tentang menentukan nilai fungsi trigonometri pada lingkaran satuan. Berdasarkan hasil pembahasan kita tadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan trigonometri sudut yang terletak di kuadran 1 untuk sinus bernilai positif, kosinus bernilai positif, dan tangen juga bernilai positif. Perbandingan trigonometri untuk sudut yang terletak di kuadran 2, nilai sinus bernilai positif, sementara kosinus dan tangen bernilai negatif. Perbandingan trigonometri untuk sudut yang terletak di kuadran 3, sinus bernilai negatif, kosinus negatif, sementara tangen bernilai positif. Untuk perbandingan trigonometri sudut yang terletak di kuadran 4, sinus bernilai negatif, kosinus bernilai positif, dan tangen bernilai negatif. Tetap semangat, sampai jumpa dan jaga kesehatan!